Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desma Warnikule dari Komunitas Belajar Ekonomser. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita kepada teman-teman semua tentang kisah kalah oleh si cerdik. Sekali lagi, kalah oleh si cerdik. Yuk simak ceritanya. Alkisah, di sebuah hutan ada sebuah sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir menuju sebuah telaga. Semua binatang yang ada di hutan tersebut minum di sumber air yang sama. Pada saat itu, kebetulan musim kemarau. Banyak binatang yang merasa haus, namun tidak berani minum di luar jadwalnya. Mereka taat pada aturan. Pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang yang menahan rasa haus pergi ke telaga. Namun, mereka tidak pergi ke bawah untuk meminum air. Sebab airnya sudah kotor dijadikan kubangan oleh sang badak. Binatang-binatang tersebut pun mengelilingi telaga dan memperhatikan tingkah laku sang badak. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menegur sang badak. Mereka takut sebab badak mempunyai badan yang besar dan bercula. Di pihak lain, badak yang merasa menjadi tontonan merasa bangga dan tidak peduli dengan teman-teman yang menahan rasa haus. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga, membuat semua binatang yang ada di sana merasa kesal. Lalu mereka memutuskan untuk bermusyawarah mengalahkan sang badak. Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya? Tanya si harimau. Aku punya tanduk, tetapi Gumam kerbau. Kerbau, kalau tidak bisa, bilang saja. Mereka semua yang ada di sana pun tidak ada satupun yang berani untuk melawan sang badak. Suasana menjadi sepi dan mereka hanya saling memandang. Tiba-tiba harimau berkata, "Jika kita tidak bisa, kita minta tolong pada sang kancil saja. Walaupun badannya kecil, tetapi otaknya sangat pintar." Dengan begitu, semua binatang di sana pun serempak menjawab, "Setuju." Mereka semua meminta pertolongan sang kancil. Akhirnya, sang kancil mau membantu mereka. "Baiklah, asal kalian percaya, saya akan coba," kata kancil. Kancil pun memikirkan cara untuk mengalahkan sang badak. Tiba-tiba terbitlah senyum dari muka sang kancil, membuat binatang yang ada di sana merasa senang. Akhirnya mereka bisa mengalahkan sang badak. Kancil pun pergi menemui sang badak yang ada di telaga. "Selamat siang Tuan yang gagah perkasa, yang tidak ada bandingannya. Hamba di sini memberanikan diri mengganggu kegiatan Tuan karena
ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus hamba sampaikan, kata Kancil dengan lembut dan sopan. Badak yang mendengar binatang lain menyanjungnya merasa bangga, lalu berdiri dan berkata, "Kabar penting apa, Kancil? Cepat sampaikan." Kancil pun menjawab, "Begini Tuan, hamba kasihan sama Tuan. Badan Tuan yang besar ini berkubang di selokan kecil. Oh ya, ada yang berkhianat kepada Tuan. Mereka menutup jalan air agar tidak menuju ke telaga ini. Mereka semua tidak bisa kelihatan oleh mata manusia. Mereka adalah makhluk gaib," kata Kancil. Badak yang mendengar hal itu seketika emosi dan berkata, "Hah? Ada yang jahil? Di mana? Siapa?" kata badak. Mendengar suara badak yang semakin membesar membuat Kancil merasa takut dan gemetar. "Tenang Tuan, sabar," kata Kancil sembari memikirkan cara untuk mengalahkan sang badak. "Makhluk gaib itu ada di bawah pohon teruk itu Tuan," kata Kancil sambil menunjuk pohon di depan sang badak. "Oh, yang benar saja, Cil," gumam si badak. "Benar Tuan, kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa mengawasinya dengan berdiri di bawah pohon tersebut selama setengah hari, lalu setengah harinya Tuan bisa berkubang di telaga ini. Kalau tidak demikian, cepat atau lambat, air akan surut dan Tuan tidak memiliki tempat untuk berkubang lagi," jelas sang Kancil. "Awas kalau kamu bohong," kata sang badak. "Percayalah Tuan," bujuk sang Kancil. Dengan demikian, badak pun pergi meninggalkan telaga dan pergi ke pohon teruk itu. Sementara itu, binatang-binatang yang ada di sana satu persatu meminum air di telaga. Dengan demikian, ada jadwal tidak tertulis bagi mereka yang membutuhkan air di telaga. Akhirnya, mereka berterima kasih kepada sang Kancil karena berkat sang Kancil, mereka bisa meminum air di telaga. Demikian cerita tentang Kalah oleh si Cerdik. Sekian dan terima kasih. Ya Ahobu, salam literasi.